warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Husna Andradita Biragilda dengan NIM C1C021015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan atas laporan keuangan dari PT Gudang Garam. Untuk pertama, tentu tentang pendirian dari PT Gudang Garam. PT Gudang Garam yang semula bernama PT Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam Kediri atau PT Gudang Garam didirikan dengan Akta Suroso SH Wakil Notaris Sementara di Kediri pada tanggal 30 Juni 1971 nomor 10, diubah dengan Akta Notaris yang sama pada tanggal 13 Oktober tahun 1971 nomor 13. Perseroan merupakan kelanjutan dari perusahaan perorangan yang didirikan tahun 1958. Pada tahun 1969 berubah status menjadi firma dan pada tahun 1971 menjadi perseroan terbatas. Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor pusat di Jalan Semampir RT 2 R1 Kediri, Jawa Timur, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Kediri, Gempol, Karanganyar, dan Sumeneb. Perseroan juga memiliki kantor-kantor perwakilan, yaitu kantor perwakilan Jakarta di Jalan Jenderal Ahmad Yani, yakni nomor 79 Jakarta, dan kantor perwakilan Surabaya di Jalan Lejen Sutoyo nomor 55 Sidoarjo, Jawa Timur. Pada akhir tahun 2020 dan 2019, perseroan dan entitas anak mempekerjakan masing-masing 30.940 karyawan dan 32.491 karyawan yang tidak diaudit. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Yang pertama ada dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK. Laporan keuangan konsolidasian yang disajikan dalam jutaan rupiah disusun atas dasar akrual, kecuali dinyatakan lain. Laporan arus kas konsolidasi yang menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disusun dengan metode langsung. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai SAK yang menyebabkan manajemen perlu membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi serta jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang mulai berlaku pada tahun 2020 yaitu PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 tentang sewa. Selanjutnya yaitu prinsip konsolidasi. Entitas anak dikonsolidasian sejak tanggal perseroan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak pengendalian tersebut tidak lagi dimiliki. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian diterapkan secara konsisten oleh perseroan dan entitas anak. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali berdasarkan proporsi kepemilikan. Selanjutnya mengenai kas dan setara kas. Kas dan setara kas perseroan dan entitas anak meliputi kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh temponya tidak lebih dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Di laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan diukur sebesar imbalan yang ditetapkan dalam kontrak dengan pelanggan. Perseroan dan entitas anak mengakui pendapatan ketika perseroan dan entitas anak mengalihkan pengendalian atas suatu barang kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian persediaan. Persediaan dinilai menurut harga yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Biaya perolehan barang jadi rokok dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya, ditambah biaya pembungkusan dan pita cukai untuk rokok yang telah dibungkus dan diberi pita cukai. Biaya perolehan barang jadi kertas karton dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya, ditambah biaya pembungkusan. Biaya perolehan barang dagangan dihitung dengan metode FIFO. Biaya perolehan barang dalam pengolahan dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sebenarnya sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Biaya perolehan bahan baku atau pembantu, suku cadang, dan keperluan pabrik dihitung dengan metode rata-rata. Biaya perolehan pita cukai dihitung berdasarkan identifikasi khusus terhadap harga beli aktualnya. Selanjutnya yaitu mengenai instrumen keuangan.
Yang pertama ada aset keuangan. Aset keuangan perseroan dan entitas anak terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang ketiga, dan aset sebagian aset lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang kedua adalah liabilitas keuangan, pinjaman bank, utang usaha, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya pada awalnya diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif. Beban bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui pada laba rugi. Yang ketiga ada penggantian pengakuan. Perseroan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset keuangan berakhir, atau ketika mengalihkan hak untuk menerima arus kas kontraktual dalam suatu transaksi di mana secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan dialihkan. Perseroan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan ketika kewajiban kontraktualnya dilepaskan, dibatalkan, atau sebaliknya dihapuskan. Juga ketika persyaratannya dimodifikasi dan arus kas dari liabilitas yang dimodifikasi berbeda secara substansial. Dalam hal ini, liabilitas keuangan baru berdasarkan persyaratan yang dimodifikasi diakui pada nilai wajar. Selanjutnya itu ada aset tetap. Aset tetap selain tanah diukur dengan model biaya, di mana pada pengakuan awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Selanjutnya ada sewa. Pada insepsi atau pada saat penilaian kembali kontrak yang mengandung komponen sewa, perseroan dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak masing-masing komponen sewa berdasarkan harga sendiri relatif dari komponen sewa. Perseroan dan entitas mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban diamortisasi sesuai dengan manfaat beban yang bersangkutan menggunakan metode garis lurus. Kemudian ada penjabaran mata uang asing, mata uang fungsional, dan mata uang pencatatan atau pelaporan perseroan dan entitas anak adalah rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah dengan kurs tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laba atau rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung diakui dalam ekuitas atau dalam pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya adalah laba per saham. Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham beredar atau didapatkan dalam tahun yang bersangkutan. Selanjutnya ada transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Semua transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya ada segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari perseroan dan entitas anak yang melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Pelaporan segmen operasi perseroan dan entitas anak adalah berdasarkan segmen bisnis yang terdiri dari rokok, kertas karton, dan lainnya. Dan terakhir yaitu ada imbalan kerja. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan di mana perseroan dan entitas anak wajib memberikan imbalan kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan pensiun. Imbalan kerja ini diberikan berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau pensiun.